Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Sebelumnya, kita telah belajar tentang elemen mengenal dan menghargai budaya sebagai permulaan dalam dimensi berkebinekaan global. Kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai elemen kedua, yaitu komunikasi dan interaksi antar budaya. Swasti, di kelasmu ada anak baru kah? Iya loh, dia pindahan dari Sumatera. Jauh sekali, tapi seru sih punya kawan baru. Tapi kami kurang cocok dengannya Daya. Wis bicaranya keras, galak maning. Masa? Saya jadi takut teh. Hei, tunggu, berhenti. Iya, ada apa ya? Ini loh, kau jatuhkan uang dari sakumu tadi. Astaga, itu uang jajanku. Makasih ya. Sama-sama, kau anak kelas 5 juga ya? Oh iyo, kamu anak baru toh? Ya, aku baru pindah seminggu di sini. Namaku Matias. Oh, iya aku Daya. Tadi aku kaget sekali pas kamu berteriak. Saya kira ada apa. Maaf ya, bikin kau kaget. Tapi aku tidak bermaksud marah-marah. Kau mau ke perpustakaannya? Kebetulan aku mau pinjam buku ke sana. Ah, betul. Kamu suka baca buku juga? Bareng yuk. Nah, Ibu dan Bapak Guru, kita telah menyaksikan percakapan antara Daya dan Matias yang awalnya tak saling kenal. Daya sempat menyimpan prasangka yang membuatnya takut berbicara dengan Matias. Namun, prasangka itu luruh saat komunikasi positif terjalin antara mereka. Hal berbeda mungkin terjadi jika mereka sama-sama menutup diri. Situasi tersebut terasa dekat dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Ibu dan Bapak Guru sekalian, mari kita renungkan terlebih dahulu. Bagaimana kita selama ini mengajarkan kepada murid-murid kita agar menghargai perbedaan di antara mereka? Bagaimana pula sikap kita saat ada murid-murid yang enggan berinteraksi dengan teman yang berbeda dari dirinya? Era globalisasi mempermudah bertemunya individu dengan beragam latar belakang. Hal ini memungkinkan berbagai budaya saling mempengaruhi, berpadu, bahkan berselisih. Nah, komunikasi dan interaksi antar budaya memiliki peran penting sebagai jembatan penghubung. Guru perlu membimbing murid untuk mampu berkomunikasi antar budaya, serta menimbang dan menumbuhkan berbagai perspektif. Perbedaan budaya tidak hanya terkait bahasa, suku, bangsa, atau adat istiadat. Perbedaan sosial ekonomi, profesi, keyakinan, bahkan gabungan dari semuanya juga termasuk dalam perbedaan budaya yang dapat menjadi tantangan berinteraksi. Kesadaran atas perbedaan dan kemauan untuk berkomunikasi antar budaya menjadi kunci tumbuhnya sikap menghargai kesetaraan. Berbagai dampak negatif seperti prasangka, diskriminasi, hingga perselisihan antar kelompok pun dapat diminimalisasi. Lalu, alur perkembangan seperti apa yang diharapkan dari sub-elemen ini? Pada jenjang PAUD, murid dapat dikenalkan berbagai cara untuk mengungkapkan perasaan dan pikirannya. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan diri dan menjadi pondasi dalam kemampuan komunikasinya kelak. Pada jenjang SD, murid mengenali bahwa orang-orang menggunakan kata, gambar, dan bahasa tubuh yang dapat bermakna berbeda. Di akhir fase, murid kemudian memahami adanya persamaan dan perbedaan komunikasi di dalam atau antar kelompok budaya. Contohnya, pada ilustrasi di awal video, Matias dan Daya menyadari adanya perbedaan pola komunikasi sehari-hari. Pemahaman ini diperkuat melalui tahap eksplorasi pada jenjang SMP, sehingga murid mengenali berbagai faktor resiko dalam berkomunikasi antar budaya. Perkembangan murid pada jenjang SMA
akan sampai ke tahap menganalisis hubungan antara bahasa, pikiran, dan konteks untuk memahami dan meningkatkan komunikasi antar budaya. Subelemen yang kedua adalah menimbang dan menumbuhkan berbagai perspektif. Perbedaan latar belakang akan menumbuhkan berbagai perspektif terhadap sebuah peristiwa dan mempengaruhi cara berperilaku. Perspektif bukanlah alasan untuk memaksakan pendapat. Dengan mengajak murid berinteraksi dengan kelompok dari berbagai latar belakang, murid menemukan bahwa ada banyak sudut pandang yang tumbuh terhadap suatu permasalahan. Lalu, bagaimana alur perkembangan subelemen ini yang diharapkan pada setiap jenjang? Pada jenjang PAUD, murid dibiasakan menjalin interaksi sederhana dalam lingkungan keluarga dan sekolah. Pembiasaan yang konsisten diharapkan dapat membangun hubungan sosial yang positif antara murid dan lingkungan sekitarnya. Pada jenjang SD, di awal fase ia dapat menyampaikan pandangannya dan mengidentifikasi sudut pandang orang lain yang berbeda dari dirinya. Di akhir fase, murid dapat membandingkan berbagai perspektif untuk memahami permasalahan sehari-hari. Pada jenjang SMP, selain mengidentifikasi sudut pandang yang berbeda, murid juga diharapkan dapat memberikan asumsi yang mendasari perbedaan tersebut. Dengan kemampuan empatinya, mereka diharapkan dapat mendeskripsikan perasaan komunitas yang berbeda dari dirinya. Pada jenjang SMA, murid dapat menyajikan pandangan yang seimbang dan memperlakukan orang lain dalam posisi setara, serta memberikan pertolongan ketika orang lain dalam situasi sulit. Lalu, bagaimana mengintegrasikan elemen ini ke dalam pembelajaran? Pada jenjang PAUD, dapat dimulai dari hal sederhana, misalnya membiasakan 3S, senyum, salam, sapa di lingkungan sekolah. Selain itu, murid juga dapat diajak mengidentifikasi ciri khas dirinya, lalu dibimbing untuk memahami bahwa perbedaan tersebut tidak menghalangi mereka saling berteman. Pada jenjang SD, pengenalan perbedaan budaya dapat dilakukan. Misalnya, guru dapat menyapa murid dalam berbagai bahasa saat memulai pembelajaran. Murid juga dapat diajak menonton video atau film pendek. Lalu, guru memantik diskusi melalui pertanyaan terbuka. Murid juga dapat dipertemukan dengan murid lain dari latar belakang budaya yang berbeda, yang memungkinkan mereka saling mengenal dan berdiskusi. Contoh paling sederhana adalah aktivitas saling berkirim surat. Pada jenjang SMP, salah satu contohnya adalah melalui aktivitas wawancara dalam pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya, murid menemui orang dari beragam latar belakang berdasarkan profesi atau lokasi yang ditentukan guru. Disitulah murid akan belajar menyesuaikan cara komunikasi saat melakukan wawancara. Pada jenjang SMA, salah satu caranya melalui aktivitas bermain peran. Contoh, saat pelajaran IPS, murid berperan sebagai perwakilan negara-negara dengan perbedaan bahasa dalam pertemuan internasional. Guru menjelaskan bahwa perwakilan tersebut menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Meskipun begitu, mereka tetap membawa ciri khas masing-masing dalam pengucapannya yang berbeda-beda. Secara umum, pembelajaran juga dapat dilakukan melalui kegiatan bakti sosial ke panti ureda atau panti asuhan. Hal ini bertujuan untuk mengasah empati dan menumbuhkan kemampuannya melihat dari berbagai perspektif. Murid yang memiliki dimensi berkebinekaan global diharapkan terbuka akan perubahan dengan tetap mempertahankan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Sikap toleransi dan berempati saat berinteraksi dapat dipupuk sejak dini melalui pembiasaan sehari-hari ya, Ibu dan Bapak Guru. Yuk sama-sama belajar agar murid-murid kita bisa menemukan contoh konkret di sekitarnya. Salam dan bahagia.